Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Yulinda Syanturi dari Prodi PGSD 2D. Nomor MPM saya 20140217. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum IPS SD. Baiklah Pak, saya akan memulainya. Pengertian perkembangan kurikulum SD. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam suatu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar terdiri dari materi geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Materi IPS SD tidak nampak secara nyata, namun tertata secara terpadu dan standar kompetisi yang dimulai sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pembelajaran IPS pada kelas 1 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran. Istilah pengetahuan sosial IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia baru dikenal sejak lahirnya kurikulum tahun 1975. Sebelumnya pembelajaran ilmu sosial untuk tingkat persekolahan menggunakan istilah yang berubah-ubah sesuai dengan situasi politik pada masa itu. Perkembangan kurikulum IPS di Indonesia diantaranya antara lain sebagai berikut. A. Kurikulum 1975 yaitu mengelompokkan 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keahlian khusus. Dalam kurikulum 1975 dikemukakan secara eksplisit istilah mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang merupakan perpaduan dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi. Dalam kurikulum 1975, IPS termasuk mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi. IPS termasuk kelompok pendidikan akademis. Namun IPS sebagai pendidikan akademis mempunyai misi menyampaikan nilai-nilai berdasarkan filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Kurikulum 1984. Kurikulum IPS 1984 pada hakikatnya menyempurnakan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan kurikulum pada 1975. Ditinjau dari segi pendekatan atau metodologi pembelajaran, kurikulum IPS 1975 dan 1984 menggunakan pendekatan integratif atau integrative approach untuk IPS sekolah dasar atau SD. Berikutnya C. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994 terjadi lagi perubahan kurikulum IPS. Bahan kajian pokok IPS SD dibedakan atas 2 bagian, yaitu pengetahuan sosial yang meliputi lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, serta pemerintahan. Dan bahan kajian sejarah mencakup
mencakupi perkembangan masyarakat Indonesia sejak masih lampau hingga kini. Ada perbedaan yang cukup menonjol dalam kurikulum IPS SD. Ada perbedaan yang cukup menonjol dalam kurikulum IPS Sekolah Dasar 1994 dibandingkan dengan kurikulum IPS sebelumnya, yakni dalam metode dan penilaian. Kurikulum IPS 1994 hanya memberikan anjuran umum bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar hendaknya para guru menerapkan prinsip belajar aktif. Dari bunyi rambu-rambu yang terakhir ini menunjukkan bahwa kurikulum IPS 1994 memberikan keluasan atau kekuasaan otonom yang cukup besar. Selanjutnya ada D. Kurikulum 2004. Pada tahun 2004, pemerintahan kembali melakukan perubahan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetisi atau KBK. Namun pembangunan kurikulum IPS disusulkan menjadi pengetahuan sosial untuk merespon secara positif berbagai pengetahuan dan teknologi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi program pembelajaran pengetahuan sosial dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Selanjutnya ada Kurikulum 2006. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006, tanggal 23 Mei 2006 ditetapkan Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial IPS atau Sekolah Dasar yang mempunyai karakteristik tersendiri. Karena kurikulum IPS yang memulai berlaku tahun ajaran 2006 itu tidak menguntung istilah pokok bahasan, namun menggunakan istilah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya dengan jam belajar yang relatif lebih sedikit per minggunya. Hal ini memberikan peluang yang luas bagi guru sebagai pengembang kurikulum untuk bereaksi dalam pengembangan kurikulum yang mengacu pada pelajaran IPS yang pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kurikulum pendidikan IPS SD tahun 2006 hanya beri rambu untuk ke dalam dan keluasan materi dalam mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Makna pendidikan IPS SD adalah jenjang pendidikan dasar karena siswa sebagai anggota masyarakat perlu mengenal masyarakat dan lingkungannya. Untuk mengenal masyarakat, siswa dapat belajar melalui media cetak, media elektronika, maupun secara langsung melalui pengalaman hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Dan pembelajaran IPS, siswa dapat memiliki sikap peka dan tanggap untuk bertindak secara rasional dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dan fungsi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial berfungsi mengembangkan kemampuan setiap peserta didik untuk memahami fenomena sosial di lingkungannya sekitar sebagai bentuk proses pembelajaran yang berbasis kompetensi. Pembelajaran IPS SD akan dimulai dengan pengenalan diri atau self, kemudian keluarga, tetangga, lingkungan RT RW, kelurahan atau desa kecamatan, kota kabupaten, provinsi, negara, dan negara tetangga. Kemudian dunia. Murid SD akan melalui dari
egosentris. Dirinya kemudian belajar dan berkembang dengan kesadaran akan ruang dan waktu yang semakin meluas, dan mencoba serta berusaha melakukan aktivitas yang berbentuk interferensi dalam dunia. Baiklah Pak, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.